ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu kita yang kita baca dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Pada video-video sebelumnya, walhamdulillah kita telah mengetahui banyak faedah tentang pembahasan nawasikh. Apakah itu tentang kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha, demikian pula dhanna wa akhwatuha, terkait dengan dhanna wa akhwatuha. Dan kita telah membahas terkait dengan dhanna wa akhwatuha af'alul qulub, fiil-fiil yang berkaitan dengan kolbu, yang terjadinya itu ada pada kolbu, kemudian pembahagiannya ada af'alul yakin, fiil-fiil yang menunjukkan makna keyakinan, atau af'alur rujahan, fiil-fiil yang kalau diartikan dia menunjukkan tidak sampai kepada derajat yakin, yakni dhanna, persangkaan atau yang semakna dengannya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahagian yang kedua, karena mu'alif sebelumnya beliau menjelaskan bahwasanya fiil-fiil dhanna dan akhwatuha itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya af'alul qulub, fiil-fiil hati. Ada yang namanya af'alut tahwil, fiil-fiil perpindahan atau perubahan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yakni kalau diartikan, fiil-fiil tersebut itu bermakna berubah atau berpindah atau menjadikan atau yang semakna dengannya. Nanti akan kita pelajari satu persatu dari penjelasan beliau. Beliau mengatakan tsaniyan af'alut tahwil, yang kedua adalah fiil-fiil tahwil. Tahwil artinya perpindahan. Hiyallati tadullu ala intiqali syai'i min halatin ila ukhra. Yang dimaksud dengan fiil-fiil tahwil, ini pembagian fiil itu menjadi fiil tahwil, fiil qulub, itu jika ditinjau dari sisi maknanya. Jika ditinjau dari sisi maknanya. Namun kalau ditinjau dari sisi tasrifannya, maka kita tahu bahwasanya fiil itu hanya ada madhi, ada mudhari, ada amr. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi maknanya, maka terbagi menjadi banyak. Ada namanya fiil hati, ada yang namanya fiil perubahan. Hiya, yakni af'al tersebut, fiil-fiil tersebut, allati tadullu, yang menunjukkan atas intiqal, berpindahnya. Intiqal itu berpindahnya sesuatu, min halatin, dari satu keadaan, ila ukhra, kepada keadaan yang lain. Nanti akan diketahui dari maknanya. Wa ashharuha, dan yang paling masyhur, berarti jumlahnya cukup banyak, dan yang paling masyhur itu ada 4. Berarti mu'alif tidak menyebutkan semuanya, tetapi yang masyhur, paling masyhur ada 4, yaitu sayyara. Sayyara artinya menjadikan. Nah, sayyara. Kemudian ja'ala juga sama, ittakhadha juga artinya menjadikan, radda, yakni mengembalikan. Taib. Yang intinya adalah berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maksudnya adalah yang awalnya itu tanah bisa menjadi cangkir, bisa menjadi ceret, bisa menjadi barang yang lain. Itu berarti berpindah, berubah. Nah, itu nanti menggunakan fiil-fiil yang ini. Yang pertama sayyara. Sayyara ini artinya adalah menjadikan. Menjadikan, kalau istilah menjadikan berarti kan mengubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu sayyarul amilud daqiqa khubzan. Sayyara, menjadikan, al-amilu, orang yang melakukan itu, bisa kita artikan pekerja itu, menjadikan ad-daqiqa, tepung, khubzan, sebagai roti. Nah, pekerja itu menjadikan tepung sebagai roti.
Nah, ini makna daripada af'alut tahwil yang awalnya daqiq, tepung, berubah menjadi khubz, roti. Maka pengucapan yang menggunakan fiil tahwil, tidak dengan fiil-fiil yang lainnya. Pekerja itu menjadikan tepung menjadi roti. Nah, ini dia. Nah, sayyaro di sini berarti kalau kita lihat sayyaro adalah fiil, kemudian al-amilu fa'ilnya, ad-daqiqa maf'ul bihi pertama, khubzan maf'ul bihi kedua. Taib. Kemudian sayyara, ya, seperti yang kita pelajari bahwasanya dhanna wa akhwatuha ini menasabkan dua maf'ul. Ada yang awalnya asalnya mubtada khobar, ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Sayyara adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, fi'il madhi yang mabniya di atas fathah. Al-amilu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ad-daqiqa maf'ulun bihi awwalun. Ini penting, maf'ul bihi pertama. Mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya fathah. Khubzan maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bihi yang kedua, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Ini contoh yang pertama, sayyara. Sayyara artinya menjadikan. Kemudian yang kedua, artinya adalah ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Ja'ala menjadikan. Ini sama, namanya menjadikan berarti mengubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami hadapkan ila ma amilu min amalin, kepada apa yang mereka amalkan berupa amalan-amalan, dihadapkan oleh Allah amalan-amalan mereka. Faja'alnahu, lalu kami jadikan amalan itu, faja'alnahu, kami jadikan amalan itu, ini penting, haba'an manthura, sebagai debu yang berterbangan. Nah, kami menjadikannya, berarti nya ini adalah maf'ul bihi. Kami menjadikannya, nya ini kembali kepada amalan. Kami menjadikannya berarti mengubah amalan, diubah oleh Allah menjadi debu, berarti tidak bermanfaat. Nah, ja'alnahu, ja'alna di sini ada tiga komponen ya, ja'alna dan hu. Kami menjadikan dia. Ja'ala adalah fi'lun madhi mabni ala sukun, dia mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kemudian na di sini adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, mabni di atas sukun, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Ya, nah ini kembali kepada lafzul jalalah Allah yang dimaksud di sini. Ja'alna, kami menjadikan. Alha, hu, ini dhamir muttasil mabniun ala dhammi, dia dhamir muttasil. Cara mengirabnya, dhamir muttasil mabni ala dhammi, mabni di atas dhamma, fi mahalli nasbin, mahalnya nasab, karena sebagai maf'ul bihi awal. Jadi maf'ul bihi pertamanya adalah hunya. Nah, hunya. Nah, haba'an debu ini adalah maf'ul bihi tsani, maf'ul bihi yang kedua, wa alamatu nasbihi al-fathah, maf'ul bihi yang kedua, mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi jangan salah, bukan ini maf'ul bihi pertama, kemudian maf'ul bihi kedua, yang ini bukan. Tetapi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini nanti menjadi naatnya, sifatnya. Wa nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, ja'altul khasyaba baban, aku menjadikan kayu itu menjadi pintu. Atau antum bisa artikan, aku mengubah kayu itu menjadi pintu. Ini ja'altu berarti ini fi'il dan fa'il, al khasyaba maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatun nasbihi al fathah, baban maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatun nasbihi al fathah. Ini kalau ja'ala memiliki atau bermakna menjadikan. Nah, ja'ala memiliki makna yang lain, yaitu fa in kana ja'ala, jika ja'ala, lafaz ja'ala bimakna khalaqa, memiliki arti menciptakan, berarti bukan menjadikan, bukan mengubah. Beda ya, kalau mengubah berarti dari satu barang kepada barang yang lain.
Kalau menciptakan berarti dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu arti daripada ja'ala. Kalau dia bermakna khalaqa menciptakan, ta'adda, maka muta'addinya li maf'ulin wahid, hanya kepada satu maf'ul. Dia hanya butuh kepada satu maf'ul saja, tidak kepada dua maf'ul. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah ucapan atau firman Allah Ta'ala, wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Wa ja'ala, dan dia Allah telah menciptakan adh-dhulumat, kegelapan, wan nur, dan cahaya. Jadi di sini ja'ala di sini adalah fiil, fa'ilnya mustatir, takdiruhu huwa, Allah ya. Huwa di sini fa'ilnya. Kemudian al-dhulumati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya kasrah karena dia jamak muannas salim. Wan nur bukan maf'ul bihi karena ada huruf waw di sini, waw ataf, dia namanya ma'tuf. Dia mengikuti dhulumat secara i'rabnya. Thaib. Sehingga kalau diartikan bermakna khalaqa, karena tidak mungkin diartikan menjadikan. Arti menjadikan ini kan mengubah, yang awalnya benda lain kemudian diubah, tidak. Ini yang kedua, ja'ala. Kemudian yang ketiga, ittakhadha. Ittakhadha juga menjadikan juga. Asli artinya adalah akhadha, mengambil. Ittakhadha ya mengambilkan atau menjadikan. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini mereka menjadikan ahbar dan ruhban, yakni ahli ibadah mereka, pendeta mereka, sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Berarti mereka mengubah. Ini orang-orang kafir, orang-orang Nasara. Nah, mereka mengubah manusia, yaitu rahib-rahib ini, menjadikan mereka pada kedudukan arbab, rob-rob, tuhan-tuhan. Nah, buktinya mereka mentaati apapun yang dikatakan rohib itu, pendeta mereka, ahli ibadah mereka itu mereka taati. Nah, sehingga ahbar ini maf'ul bihi pertama, arbab ini maf'ul bihi kedua. Kita baca i'rabnya, ittakhadhu adalah fi'lun madhi mabni 'ala dhammi, dia mabni di atas dhamma karena bersambung dengan wawul jamaah. Ini setiap fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah maka mabninya di atas dhamma. Al wawu di sini adalah wawul jamaah, dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Kemudian ahbarahum, ahbara di sini adalah maf'ulun bihi awal, maf'ul bihi pertama mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fathah, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Mudhaf bagi kata setelahnya. Hum dhamir muttasil mabniyun, dia dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jarrin, mahalnya jar, mudhafun ilaihi karena sebagai mudhaf ilaihi. Ahbar mudhaf, hum mudhaf ilaihi. Arbaban adalah maf'ul bihi tsanin. Jadi kalau ini bukan ya, ini ma'tuf karena ada wawnya. Waw ataf, dan ruhban ini ma'tuf, harokatnya mengikuti ini. Jadi yang maf'ul bihi kedua adalah ini. Arbaban maf'ul bihi tsanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Ini yang ketiga. Tayyib. Ini gampang, secara arti memang bermakna mengubah. Kemudian yang keempat adalah rodda. Rodda ini mengembalikan. Artinya mengembalikan. Berarti ya bermakna mengubah juga. Mengembalikan barang seumpama yang awalnya adalah berada di sisinya, miliknya, kemudian diubah menjadi diberikan kepada orang lain atau yang semisal dengan itu. Intinya berubah ya. Tahwil, berpindah. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun, wadda ini menginginkan. Wadda, menginginkan. Ini berangan-angan. Katsirun, banyak dari ahli kitab, lau, seandainya yaruddunakum, mereka mengembalikan kalian ke min ba'di imanikum, dari setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Ini radda yaruddu. Yaruddunakum, yarudduna fi'il mudhari yang bentuknya adalah af'alul khamsah. Jadi yarudduna di sini fi'il, fa'ilnya adalah waw jamaah, kemudian kum di sini maf'ul bihi pertama, kufaran maf'ul bihi kedua. Tapi kita baca
i'rab dari muallif. Yaruddunakum fi'lun mudhari'un marfu, dia fi'il mudhari' yang marfu, wa alamatu raf'ihi thubutun nun, tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk af'alul khamsah. Kemudian al-wawu di sini adalah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawul jamaah. Kum adalah dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ul bihi awal. Dia dhamir ya, mabni. Maf'ul bihi fi mahalli nasbin maf'ul bihi pertama, kemudian kufaran dia maf'ul bihi tsanin, maf'ul bihi kedua mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Taib, intinya dari fi'il-fi'il dhanna dan akhwatuha mereka menasabkan dua maf'ul. Nah, dua maf'ul ini ada yang memang asalnya mubtada khobar, ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Taib, sampai sini selesai pembahasan dhanna wa akhwatuha, tinggal prakteknya. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk pembahasan lain karena sudah selesai dari fi'il-fi'il nawasikh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum.